Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan nomor register sengketa 17-J-2022 antara Kurnia Dea Prasinta selaku penggugat melawan Kepala Wali Kota Yogyakarta sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruangan sidang untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksa biasa dengan nomor register perkara 17-G-2022-PT UN antara Kurnia Dea sebagai penggugat melawan Bupati Gunung Kidul sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, oleh karena identitas penggugat maupun tergugat sudah diperiksa pada waktu pemeriksaan, persiapan dan sampai hari ini tidak ada perubahan. Maka agenda persidangan hari ini langsung pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah benar saudara telah mengajukan surat gugatan ke PT UN Yogyakarta tanggal 7 Februari 2022 dengan nomor register perkara 17-G-2022-PT UN? Benar Majelis Hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah, Majelis Hakim. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan terhadap gugatan saudara? Tidak Majelis Hakim. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986, Junto UU nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua sidang. Namun hakim memerintahkan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat. Harap disimak baik-baik. Yogyakarta 12 Desember 2020. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Jalan Jenderal Primer Batu Timur, Gatot Subroto, Yogyakarta, perihal gugatan penyengketaan sepihak. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Kurnia Dea Prasinta, warga negaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri Wali Kota Yogyakarta. Alamat Jalan Laboran nomor 7 Yogyakarta. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Fatoni Akmal SH, warga negara Indonesia, berkedudukan di Tower Family, lantai 3, suite 1313, Jalan Jenderal Sudirman 13 Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 17 Agustus 2021 lampir, selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap kepada Kepala Wali Kota Yogyakarta berkedudukan di Jalan Tinde nomor 7 Yogyakarta, selanjutnya disebut tergugat. Objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah surat keputusan pemecatan pegawai Wali Kota Yogyakarta pada nomor Pol SKIP garing 0013 garing 13/2013 tanggal 7 Agustus 2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai pegawai negeri sipil yang diterbitkan oleh tergugat. Selanjutnya disebut objek gugatan. Alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat keputusan kepegawaian Wali Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh tergugat. Dua, bahwa surat keputusan nomor Pol SKIP garis miring 0013 garing 13 garing 2013 tanggal 7 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh tergugat tersebut baru diterima oleh tergugat pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2021. Oleh sebab itu, gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sesuai ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, bahwa setelah menerima surat keputusan kepegawaian Wali Kota Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2021, penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Wali Kota melalui Sekretaris Umum pada tanggal 2 Juni 2021. Namun belum mendapat jawaban tempat sampai saat ini. Oleh karena itu, surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang keempat, bahwa surat keputusan nomor pada tanggal 7 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh tergugat semata-mata berdasarkan atas adanya putusan nomor 1300 garis miring PID-B garis miring 13 garis miring Pengadilan Negeri Mamuju atas nama Nur Hafni pada tanggal 7 Agustus 2021 dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menghukum penggugat selama 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa umum dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan. Yang kelima, bahwa penerbitan surat keputusan pada tanggal 7 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Yang keenam, bahwa dengan keluarkannya surat keputusan nomor SKIP garis miring 0013 garis miring 13 garis miring 2013 tanggal 7 Agustus 2021 oleh tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sejak tidak hanya penggugat sampai pada hari ini serta tidak diberikannya dana pensiun atas nama penggugat. Yang ketujuh, bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut oleh tergugat, kepentingan penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya. Yang kedelapan, bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh tergugat tersebut, penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah demi hukum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tadi di atas, bersama ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang pertama, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan kepegawaian pemecatan sepihak Wali Kota Yogyakarta nomor Pol SKIP garing 0013/13/2013 tanggal 7 Agustus 2021 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat. Yang kedua, memerintah kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan kepegawaian pemecatan sepihak Wali Kota Yogyakarta Indonesia nomor Pol SKIP garis-miring 0013/13/2013 tanggal 7 Agustus 2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat. Yang ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah surat permohonan kami di Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2021 oleh kami masing-masing sebagai tukang hakim. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi oleh Rizka Cynthia SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara langsung oleh penggugat, kuasa hukum tergugat. Sekian, terima kasih. Penggugat Kurniadia dan panitera Rizka Cynthia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara jelaskan dari gugatan saudara? Tidak, Majelis Hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan? Benar, Majelis Hakim. Kami akan mengajukan jawaban gugatan. Gugat, apakah sudah menyiapkan jawaban gugatan? Belum, Majelis Hakim. Mohon berikan waktu untuk menyusunnya. Tergugat, apakah 2 minggu dari sekarang cukup untuk menyusun jawaban gugatan? Cukup, Majelis Hakim. Panitera, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 13 Maret 2022. Tergugat, apakah hari Rabu tanggal 13 Maret 2022 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap, Majelis Hakim. Sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Tidak, Majelis Hakim. Mana tergugat? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun jawaban gugatan, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2022. Majelis Hakim memerintah kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else. It's enough just to keep us all. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.